Gambarannya dari yang ditanyakan misalnya, Anda mau sholat qobliyah subuh. Gambarannya akan buatkan contoh yang habis sholat subuh nggak boleh sholat deh. Yang contoh ekstrim lah, kalau habis duhur kan masih boleh sholat. Anda mau sholat subuh berjamaah. Anda ingin melakukan sholat qobliyah subuh. Ternyata sebelum Anda melakukan sholat, sudah didirikan sholat berjamaah, qomat. Lalu Anda sholat subuh bersama jamaah. Lalu bagaimana qobliyah subuh Anda? Maka jawabnya adalah, qobliyah subuh Anda lakukan setelah sholat subuh dong. Dan ini bukan qadha. Bukan qadha. Siapa yang mengatakan qadha? Karena sholat qobliyah subuh itu dilakukan adalah di waktu subuh. Dan Anda masih di waktu subuh, bukan qadha. Hanya karena Anda tidak punya kesempatan, karena ada jamaah didirikan, maka Anda melakukannya setelahnya. Dan bukan diharamkan. Karena ini sholat rawatib. Yang nggak boleh Anda menyengaja. Anda punya kesempatan qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Nanti aja deh habis sholat subuh. Itu tidak boleh, tahari begitu itu nggak boleh. Menyengaja begitu. Cuman ini kan karena keadaan Anda sholat berjamaah. Dan jamaah harus diutamakan. Maka Anda melakukan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh adalah boleh. Dan itu tidak disebut qadha. Baru disebut qadha adalah begini. Anda belum qobliyah subuh. Lalu Anda sholat berjamaah sholat subuh. Sampai salam Anda lupa. Ingat-ingat waktu duha. Allah, saya belum qobliyah subuh tadi. Maka itu mengqadha karena Anda mengerjakannya di luar waktu subuh. Dan masih disunahkan. Jadi Anda mengqadha boleh. Mengqadha sholat sunnah dianjurkan. Jadi tadi Anda yang belum qobliyah subuh tadi. Sampai waktu duha baru ingat Anda qadha waktu itu. Agar dicambuk diri Anda agar tidak biasa meninggalkan qobliyah subuh. Kemudian, jika misalnya Anda tertidur karena capek, bangun subuh waktu duha. Lalu Anda sholat subuh kan begitu. Dan juga Anda belum sholat subuh dan Anda belum qobliyah subuh. Apa qobliyah subuhnya masih ada? Tetap disunahkan Anda qobliyah subuh. Dan disunahkan Anda qobliyah subuh. Dan wajib Anda mengqadha subuh. Dan sunnah Anda qobliyah subuh. Ada seperti itu. Ya. Jadi boleh tetap saja diperkenankan yang demikian itu. Ada suka-suka Anda yang mana dahulukan yang mana. Juga para ulama yang utang wajib dulu didahulukan kan begitu. Dahulukan sholat subuh dulu, baru setelah itu Anda mengqadha sholat qobliyahnya. Jadi sholat qobliyahnya karena yang wajib didahulukan, kaidahnya kan begitu. Sholat sunnahnya ditunda dulu kan begitu. Jadi biarpun Anda dahulukan sholat sunnah juga boleh karena Anda tertidur waktu tadi. Baik, seperti itu. Jadi sholat yang tidak boleh dilakukan sholat subuh itu kan hanya dua sholat. Sholat sunnah mutlak yang nggak pakai nama, atau sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, sebabnya nyusul ke belakang. Contohnya sholat sunnah umroh, itu karena umroh dulu baru sholat sunnah, maka tidak boleh dilakukan setelah sholat asar sama sholat subuh. Selebihnya kayak tadi yang Anda tanyakan adalah sah setelah sholat. Anda qobliyah subuh setelah sholat subuh karena ada udzur tadi, karena Anda ketinggalan, Anda keburu sholat jamaah didirikan, lalu Anda lakukan setelah sholat subuh. Boleh seperti itu. Dan tidak usah kaget sebagian orang, wah ini haram. Enggak. Enggak haram. Dan memang begitu caranya. Dan itu tidak dianggap qadha ya tadi. Selagi masih Anda lakukan di waktu subuh, maka itu tidak disebut sebagai qadha. Wallahu a'lam bishawab.